Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, bahkan kebencian. Kebanyakan dari kita tidaklah membenci seseorang, namun kita semua pernah menghadapi dendam, kemarahan, sakit hati, dan kecemburuan di pelbagai waktu dalam hidup kita. Hal ini adalah emosi yang kita semua miliki. Emosi-emosi itu adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi manusia. Saudara-saudari, apakah kita selalu menyukai emosi itu? Kemungkinan besar tidak. Namun emosi-emosi yang mungkin kita anggap negatif ini adalah bagian dari diri kita, sama banyaknya dengan emosi-emosi positif seperti cinta, syukur, penghargaan, harapan, pengertian, dan keyakinan. Sebagai manusia, kita mengalami kedua ujung spektrum emosi, positif dan negatif. Hari ini Yesus berbicara kepada para murid-Nya tentang pilihan yang kita semua miliki. Kita dapat memilih untuk fokus pada emosi yang kita tahu positif dan membuat kita merasa baik, yakni cinta, harapan, kemurahan hati. Atau kita dapat memilih untuk fokus pada emosi yang mengganggu dan membuat kita kesal, kemarahan, kecemburuan, dan lain-lain. Kita haruslah belajar bagaimana menghadapi keseluruhan emosi. Bagi para orang tua, bagaimana cara para orang tua mengajarkan anak-anak untuk mengatasi emosinya? Apakah para orang tua mengajari mereka untuk mengamuk, memukul orang lain, dan lain sebagainya? Tentu saja tidak. Namun kita tidak selalu mempraktekkan apa yang kita ajarkan atau kita pahami. Saudara-saudari, kita semua tahu apa yang Yesus minta kita lakukan. Hal itu tidaklah mudah. Yang penting kita perlu berdoa memohon rahmat, kekuatan, dan hikmat yang kita butuhkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita